Assalamualaikum. Selamat siang anak-anak. Siang. Gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti yang kita belajar bisa dimengerti oleh peserta didik ya. Paham? Paham. Dah, kami minta kepada ketua kelas silakan maju ke depan. Ya, silakan Nazila ke depan. Ya, silakan pimpin doanya, Nazila. Siap, gerak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Bapak ingin mengecek kerapian dan kehadiran dari anak-anak semuanya. Nanti yang Bapak panggil, unjuk tangannya ya. Hadir Pak, gitu ya? Paham? Siap. Bapak lagi. Satu, Nazela. Hadir. Lenvi Franstika. Hadir. Hilwa Auria Zilva. Hadir. Maiza Azahra. Hadir. Naila Delvina. Hadir. Ayuna Zifara. Hadir. Rati Dwi Lestari. Hadir. Zaki Alfahri. Hadir. Muhammad Zaki Arifin. Hadir. Faiz Amrullah. Hadir. Mana Faiz? Angkat tangannya Faiz ke tinggi ya. Faiz Amrullah. Muhammad Qayyimul Amin. Hadir. Alif Ilham Nur Rizki. Hadir. Muhammad Nadil Khairi. Hadir. Daud Hiroman Jamil. Sakit? Ya. Oh, si Daud ini sakit ya? Ya. Ya, kita doakan semoga si Daud ini cepat sembuh, bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengecek perlengkapan kalian. Nah, silakan bukunya dikeluarin, pensilnya dikeluarin, penghapusnya dikeluarin. Kita sekarang belajar fikih. Ya, silakan dipersiapkan alat tulisnya. Udah? Mistika. Baik anak-anak, kita
kita masuk ke materi bab azan dan iqamah. Tapi untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang azan dulu dan doa sesudah azan. Baik, masih semangat semuanya? Masih. Coba, takbir. Takbir. Masih semangat. Kita lanjut. Ya, kita bikin kelas 2, lanjut. Nah, coba amati anak-anak. Coba tengok gambar di depan ini. Ya, jangan ada yang ribut. Coba tengok gambar yang ada di depan ini. Siapa yang tahu gambar orang apa ini? Nah, orang apa ini nih? Nah. Orang? Iya. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita masuk pengertian azan. Siapa yang tahu azan itu apa? Yang sering kita dengar di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu kan? Azan itu apa? Siapa yang tahu? Ayo, siapa? Adit? Panggilan untuk sholat. Panggilan? Woi, berarti Alif ini kalau ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke masjid Alif. Woi, pintar. Kasih tepuk tangan dulu. Kita tengok di depan. Nah, ini. Secara bahasa, azan artinya pemberitahuan atau seruan. Nah, kamu dikasih tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikasih tahu kamu tuh tanda masuknya waktu sholat. Jadi nanti kalau ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, harus segera ke masjid, harus segera sholat. Jangan yang main terus main. Paham? Nah, jadi kita tengok dari sini nak. Secara bahasa itu azan artinya pemberitahu atau seruan. Jadi kalau kita ada suara azan, berarti itu tandanya masuknya waktu sholat. Paham? Siap, paham. Lanjut. Nah, secara istilah azan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Nggak ada. Kalau sholat malam itu sholat namanya apa? Sholat malam, sholat tahajud itu nggak ada azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada. Jadi kalau sholat 5 waktu ini ditandakan dengan suara azan. Kalau suara azan sudah dikumandangkan berarti waktu sholat 5 waktu ini sudah masuk. Paham? Paham. Lanjut. Nah, kita masuk ke tujuan azan. Apa sih tujuan azan? Kita tengok. Tujuan azan memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Apa tujuan azan? Memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Ya, memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Lanjut. Nah, kita tengok. Orang yang mengumandangkan azan, orang yang azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, disebut siapa dia? Disebut muadzin. Paham? Siapa yang mengumandangkan azan disebut apa? Orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Kurang keras. Orang yang mengumandangkan azan disebut apa? Kemudian orang yang mendengar azan itu disebut mustami. Orang yang mendengar azan itu disebut mustami. Nah, Bapak tanya, Ali. Orang yang mengumandangkan azan disebut apa, Ali? Nah, kasih aplaus dulu untuk Ali. Nazila, orang yang mendengar azan disebut apa? Nah, kasih aplaus dulu untuk si Nazila. Anak Bapak kita punya semua. Lanjut, Nak. Kita masuk ke azan. Nah, kapan azan itu, Pak?
Sejak kapan azan itu dimulai, Pak? Ini tengok. Azan mulai disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah. Tahun berapa? 1 Hijriah. Tahun berapa? 1 Hijriah. Bapak tanya kepada Lempi. Lempi, azan disyariatkan pada tahun keberapa? 1 Hijriah. 1 Hijriah. Ya, kasih aplaus dulu untuk Lempi. Nah ya. Lanjut. Siapa orang yang pertama kali mengumandangkan azan? Apakah si alim? Apakah si imam? Apakah si zaki? Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Imam. Ayo, siapa? Kita tengok. Sahabat Rasul yang bernama? Ayo, siapa sahabat Rasul yang bernama? 1, 2, 3. Bilal bin Rabah. Siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Itu yang pertama kali mengumandangkan azan. Dulu, Nak. Tengok. Dulu sebelum ada apa itu? Mic, pengeras suara, azan itu dikumandangkan di atas bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tujuannya apa tadi? Tujuannya apa? Menandakan masuknya waktu sholat. Siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Namanya adalah Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah ini? Sahabat Rasul. Jadi nanti Bapak tanya, siapa sahabat Rasul yang bernama Bilal bin Rabah ini? Yang pertama kali mengumandangkan azan. Lanjut. Baik, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, tengok. Azan harus dikumandangkan dengan suara yang nyaring atau jelas. Enggak boleh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak kedengeran namanya. Ya? Nah, suara nyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nanti Bapak minta satu dari kelas ini ada yang mempraktekkan azan ya, biar kawan-kawannya juga tahu. Berarti kalau azan itu harus suara yang nyaring atau jelas. Nggak boleh kayak makan kerupuk. Kalau itu nggak boleh. Lanjut. Ketentuan azan. Syarat menjadi muazin. Muazin tadi apa? Orang yang mengumandangkan azan. Syaratnya apa, Nak? Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti kalau kita mau azan, kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Wudhu dulu. Ini enggak, ya? Jangan kotor-kotor azan. Imam, contohnya, main di lapangan, celananya kotor langsung azan, itu tidak boleh. Harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lanjut. Berdiri menghadap kiblat. Jadi orang azan itu tak boleh hadap yang enggak hadap kiblat. Hadap situ. Itu tidak boleh. Harus menghadap kiblat. Yang kedua, yang ketiga, menyuarakan azan dengan suara jelas dan nyaring. Tadi sudah. Lanjut. Melambatkan bacaan dari tiap-tiap lafaz azan. Tak boleh buru-buru. Melambatkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak boleh. Jangan cepat. Jadi lambat-lambat aja. Allahu Akbar, Allah. Sebagus mungkin dan seindah mungkin. Paham? Siap, paham. Lanjut. Menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau azan itu tidak boleh sembarangan, harus ditengok makhraj dan tajwidnya. Makhraj dan tajwidnya apa? Bacaan ya. Nah, yang huruf H, yang huruf Sa. Nah, kalian kemarin kelas 1 sudah belajar huruf hijaiyah, alif sampai ya. Sekarang sudah kelas 2 harus paham bacaan huruf hijaiyah, alif, ain. Nah, itu udah paham di kelas 1 kemarin. Lanjut. Tidak menerima upah.
Nih, Pak, saya azan, tapi dikasih uang. Nah, itu tidak boleh. Ya, tidak mengharap upah. Nah, nanti saya azan, saya minta uangnya Pak. Itu tidak boleh. Tidak boleh menerima upah. Lanjut. Tidak boleh berbicara. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah yang ketujuh, tidak boleh berbicara. Jadi kalau kita azan, tidak boleh berbicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nanti berbicara. Itu tidak boleh. Paham? Kita lanjut. Yang kedelapan, selesai azan hendaknya berdoa. Nanti kalau kita sudah selesai azan, kita ada doa. Nanti kita baca doanya. Lanjut, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita azan itu hanya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, seorang laki-laki yang sudah balik dan mumayyiz. Balik itu adalah dewasa. Sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Lanjut. Ingat katanya, seorang muazin tidak boleh perempuan. Tidak boleh azan yang perempuan. Nah, ya, yang perempuan tidak boleh azan. Kecuali tidak ada laki-laki. Tidak ada laki-laki satupun. Baru boleh azan, tapi tidak boleh dikeraskan suaranya. Lanjut. Seorang muazin tidak boleh salah dalam melafalkan azan. Karena apa? Karena dapat menyalahartikan azan tersebut. Jadi kalau kita azan, hati-hati ya. Kita masuk ke lafal azan dan lafal jawaban azan. Pertama, nah nih, kita dengarkan suara azan berikut ya, Nak ya. Dengarkan suara azan berikut. Mungkin murah, ya goza aja, ya goza elektronik gadget online pak, ya goza proses cepat, efisien, ya murah. Ini ya, lafal azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengerin ya, suara azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, lanjut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut, lafal berikutnya. Nah, ya. La ilaha illallah. Nah, ketika lafal azan asyhadu an la ilaha illallah, kita jawabannya asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Asyhadu an la ilaha illallah. apa jawabannya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau lafal azan hayya 'alas shalah, jawabannya apa? La haula wa حي على الصلاة apa jawabannya? Lanjut. حي على الفلاح Kalau lafal azan hayya 'alal falah, jawabannya sama kayak tadi. La haula wa la quwata illa billah. Ya. حي على الفلاح Apa jawabannya? Lanjut. الله أكبر الله أكبر Apa jawabannya? لا إله إلا الله Sama jawabannya. Nah, itulah lafal azan dan jawaban. Jadi yang beda apa? Hayya 'ala shalah, hayya 'ala la haula wala quwata illa billah. Kita lanjut. Dalam lafal azan, bacaan takbir Allahu Akbar itu dibaca sebanyak 6 kali. Ya. Lafal azan Allahu Akbar dibaca sebanyak 6 kali. Lanjut. Doa setelah azan. Tengok. Nah, ini doa setelah azan. Bapak Ibu, Rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqama mahmudan lazi wa'adta. Ya, itu adalah doa setelah sebelum Bapak tutup. Bapak mau ingin salah satu dari kalian praktek azan dulu ya. Salah satu dari siapa ya? Yang berani? Yang berani? Nah, si Zaki ya? Nah, coba si Zaki dulu maju ke depan. Nanti Zaki azan, yang perempuan menjawab lafal azan. Coba, ada situ aja Naro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab.
kepada Zaki, silakan duduk kembali. Yang perempuan, Bapak minta satu orang untuk membaca doa setelah azan. Silakan si Nazela. Ayo Nazela maju ke depan, silakan. Doa setelah sudah azan. Doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Sampai sinilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini mungkin ada yang belum jelas, silakan ditanyakan tentang materi azan. Lafal azannya sudah bisa, doa sudah azannya sudah bisa. Mungkin ada yang ditanyakan? Dan belum? Nggak ada? Ya ada? Paham? Siap, paham. Tepuk diam. Mari sedang belajar, maka aku harus siap. 1, 2, 3, 4. Yes, ulang ya. Tepuk diam. Bila aku sedang belajar, maka aku harus siap. 1, 2, 3, 4. Yes. Iya. Terima kasih kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan pelajaran pada siang hari ini bisa dipahami dan dimengerti. Nanti untuk tugasnya Bapak kasih satu persatu dan dikerjakan di rumah. Ya, lembar kerjanya sudah Bapak siapkan. Untuk PR kalian nanti kerjakan di rumah. Namanya PR dikerjakan di rumah. Jadi Bapak bagi dulu. Ya, sudah Bapak bagi semuanya. Terima kasih. Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri, marilah kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik, terima kasih. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.